Aira langsung mencari keberadaan Sarah saat sambungan teleponnya dengan Arya sudah terputus. "Sarah," teriak Aira. "Ada apa? Kenapa kamu berteriak seperti itu?" tanya Sarah. "Apa kamu tahu kalau sekarang Cecilia tengah ditahan oleh Arya?" tanya Aira. "Maksudmu apa Aira?" tanya Sarah. "Cecilia sekarang ada di tangan Arya. Dan aku mendengar kalau Cecilia merintih kesakitan." Jelas Aira. "Bagaimana mungkin bisa begitu? Kamu ini bagaimana sih Aira, hanya seorang anak perempuan saja kamu tidak bisa menjaganya dengan baik?" ucap Sarah dengan nada tinggi. "Kenapa kamu marah padaku? Ingat ya, aku yang membesarkan Cecilia, bukan kamu. Lagi pula anaknya saja yang tidak bisa dibilangin," jawab Aira dengan sama tingginya seperti Sarah. "Lalu bagaimana sekarang?" sambung Aira. Tanpa menjawab ucapan Aira, Sarah langsung pergi meninggalkan Aira untuk pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah kediaman Azahra. Sarah keluar dari kediaman Aira. Namun tiba-tiba Sarah menghentikan langkah kakinya saat melihat seseorang yang tengah duduk di depan mobil mewahnya yang berwarna merah darah. "Ada apa Sarah? Kenapa wajahmu terlihat sangat begitu kaget seperti itu?" ucap seorang wanita itu yang tak lain adalah Azahra. "Untuk apa kamu ke sini? Dan tahu dari mana aku berada di sini?" tanya Sarah. "Aku sudah berbaik hati untuk menemuimu karena aku tahu kamu akan datang dan mencariku. Dan untuk masalah bagaimana bisa aku tahu kamu tinggal di sini, ya kamu tahu sendirilah, aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan kapanpun dan dimanapun, apalagi hanya untuk mencari tahu di mana kamu tinggal saat ini," jawab Azahra yang tersenyum pada Sarah. "Kamu pasti sudah tahu mengenai anakmu yang saat ini berada di tangan anakku, bukan?" ucap Azahra. "Iya. Lalu mau apa kamu?" ucap Sarah. "Begini saja Sarah. Kamu, Aira dan juga Cecilia berhentilah untuk mengganggu keluargaku dan juga keluarga anakku. Kalau kalian bisa mengikuti ucapanku, aku akan meminta Arya untuk membebaskan anakmu dengan selamat tanpa kekurangan apapun," ucap Azahra. "Hahaha. Azahra, sebaiknya kamu jangan senang terlebih dahulu. Aku tahu kalau kedua anak sialan itu berada di sisimu sekarang. Dan kamu tahu kalau ayah mereka berada di tanganku. Dan asal kamu tahu saja, Aiden maupun Handen akan melakukan apa saja untuk orang tuanya yang sudah sekarat itu. Dan seharusnya kamu tahu kalau aku bisa kapan saja meminta mereka untuk menghabisimu," ucap Sarah. "Jadi bersiap-siap saja kalau sewaktu-waktu anak angkatmu akan membunuhmu kapan saja," sambung Sarah. Sarah pun langsung masuk kembali ke dalam kediaman Aira. Saat Sarah masuk, Azahra langsung berbicara pada Arya karena memang Azahra sedari tadi sudah terhubung dengan Arya tanpa diketahui oleh Sarah, jadi Arya pun bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Sarah. "Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Azahra. "Menurutku kita harus melepaskan ayah Raka dan Farhan terlebih dahulu agar Sarah tidak bisa mengancam mereka untuk melakukan sesuatu yang berbahaya yang nantinya akan merugikan mereka maupun kita," jawab Arya. "Kamu benar. Tapi siapa yang akan pergi melakukannya? Sedangkan yang mengetahui tata letak rumah itu hanya Raka dan Farhan, tapi tidak mungkin mereka melakukannya kan? Mereka masih terlalu kecil," ucap Azahra yang kini tengah mengemudikan mobilnya pergi meninggalkan kediaman Aira. "Aku tahu siapa yang harus pergi ke sana," ucap Arya. "Raka akan pergi ke sana karena hanya Raka yang mengetahui tata letak rumahnya dan Raka pun sudah tahu bagaimana caranya untuk melindungi dirinya sendiri dan aku akan meminta Ian untuk ikut bersamanya. Aku pun akan meminta orang itu untuk pergi bersama dengan Raka dan Ian," ucap Arya. "Siapa?" tanya Azahra. "Nandan," jawab Arya. "Apa dia bisa dipercaya?" tanya Azahra. "Aku rasa bisa. Karena dia adalah orang yang sangat setia kepada Fadil dulu. Dan sebelum Fadil meninggal, Fadil memintanya untuk menjaga Tasya dan setia pada Tasya. Karena itu aku yakin dia mau melakukan apa saja untuk keamanan Tasya," jawab Arya. "Baiklah kalau begitu. Ian dan Nandan akan menjadi urusanmu sedangkan Mama akan berbicara pada Raka," ucap Azahra. "Baiklah Mah," jawab Arya. Azahra pun memutuskan sambungan teleponnya dengan Arya dan fokus menyetir. Sedangkan Arya langsung meminta Black untuk membawa Nanda menemuinya di ruang kerjanya. Sesuai dengan perintah Arya, Black pun langsung membawa Nandan pergi menemui Arya di ruang kerjanya. Saat mereka berjalan menuju ruang kerja Arya, mereka berpapasan dengan Tasya.
Nandan memberi hormat pada Tasya dan menyapa Tasya. Apa kabar Nona Tasya? Sapa Nandan. Setelah itu Nanda pergi tanpa mendapat jawaban dari Tasya. Tasya pun penasaran kenapa Nandan bisa ada di kediamannya saat ini. Namun Tasya tidak bertanya pada Nandan ataupun Black karena Tasya pasti tidak akan mendapatkan jawaban dari mereka, jadi Tasya memutuskan untuk bertanya pada Arya langsung. Karena Tasya yakin Arya tahu segalanya dan dia pun akan menjawab setiap pertanyaan tanpa menutupi apapun kalau Tasya sudah bertanya padanya. Saat Black dan Nandan sudah berada di depan ruangan Arya, Black pun langsung mengetuk pintu ruangan Arya, lalu masuk ke dalam saat Arya mengizinkannya. "Tuan, saya sudah membawa Nandan kemari," ucap Black. "Iya," jawab Arya. "Nandan, ada hal yang ingin aku bicarakan padamu," ucap Arya pada Nandan. "Bicara saja Tuan, saya akan mendengarkannya," jawab Nandan. Arya pun menjelaskan semuanya pada Nandan sedetail-detailnya dan Nandan hanya diam mendengarkan Arya. "Saya mengerti Tuan," ucap Nandan saat Arya sudah selesai menjelaskan semuanya. "Jadi apa yang harus saya lakukan?" sambung Nandan. Saat mendengar ucapan Nandan, Arya pun tersenyum karena sesuai dengan perkiraannya kalau Nandan akan bersedia membantunya. Setelah urusan Nandan sudah beres, Arya pun menghubungi Ian dan membujuk Ian. Karena Arya yakin Ian akan menolak untuk bekerja sama dengan Nandan. "Ah Kak Arya, yang benar saja. Masa aku harus bekerja sama dengan orang itu?" ucap Ian. "Aku tidak mau," sambung Ian dari seberang teleponnya. "Ayolah Ian. Apa kamu tega melihat Mama Azahra, Tasya dan aku selalu diganggu oleh mereka?" ucap Arya berusaha meyakinkan Ian. "Tapi Kak, Ian, memangnya kamu sudah tidak sayang lagi pada kami?" ucap Arya yang memotong ucapan Ian. "Dan kamu juga jangan lupa kalau Cecilia lah sudah menyakiti hati kakakmu Vian," sambung Arya yang meyakinkan Ian. "Ah ya, sudah aku mau. Jadi kapan aku akan pergi ke London bersama dengan Raka dan juga Nandan?" ucap Ian. "Nah begitu dong. Itu baru adikku yang baik dan pintar. Kamu akan pergi ke London besok. Aku akan menyiapkan semuanya dengan baik untuk kalian pergi ke sana," ucap Arya dengan tersenyum penuh kemenangan saat berhasil membujuk Ian. Arya pun memutuskan sambungan teleponnya dengan Ian setelah Ian menyetujui permintaannya. Arya pun menulis pesan pada Azahra untuk memberitahu kalau Nandan dan Ian sudah bersedia pergi ke London besok bersama dengan Raka. Mah Ian dan Nandan sudah bersedia pergi ke London untuk menyelamatkan ayah Raka dan Farhan besok. Pesan Arya pada Azahra. Arya bersandar di kursi dan menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Arya pun memijit keningnya yang merasa sedikit pusing karena ada begitu banyak yang harus dia kerjakan hari ini. Setelah semua urusannya sudah selesai, Arya pun berniat untuk pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Ceklek. Arya masuk ke dalam kamar namun tidak melihat keberadaan Tasya. Arya pun hanya melihat Axel yang tengah tertidur di tempatnya. Arya melihat pintu kamar mandi yang tertutup dan saat itu Arya yakin kalau Tasya ada di dalam kamar mandi. Akhirnya Arya pun langsung membaringkan tubuhnya di tempat tidur dan memejamkan matanya. BRRUUGG. Saat Arya baru saja memejamkan matanya, tiba-tiba saja ada yang menimpa badannya. Aduh sayang," keluh Arya kesakitan. "Jangan tidur dulu," ucap Tasya. "Ada apa?" tanya Arya yang sudah mengerti kalau Tasya pasti ingin menanyakan sesuatu padanya. "Kenapa Nandan bisa ada di sini?" tanya Tasya dengan posisi masih di atas tubuh Arya. "Sudah sejak lama Nandan berada di rumah kita. Hanya saja aku baru kali ini memanggilnya untuk menemuiku dan memintanya untuk pergi ke London bersama dengan Ian dan juga Raka," jelas Arya dengan tangannya yang kini memeluk tubuh Tasya. "Untuk apa pergi ke London?" tanya Tasya kembali. "Untuk menyelamatkan ayahnya Raka dan juga Farhan yang kini berada di tangan Sarah. Karena kalau ayah Raka dan Farhan sudah tidak di tangan Sarah lagi dan sudah ada di tangan kita, Sarah tidak bisa mengancam kita lagi dan bahkan dia tidak akan bisa berkutik karena Cecilia sudah ada di tanganku," jelas Arya dan Tasya pun hanya mengangguk mengerti. "Apa ada lagi yang ingin kalau tanyakan padaku sayang?" tanya Arya. "Tidak. Aku rasa ini cukup," jawab Tasya. "Baiklah kalau begitu sekarang aku mau istirahat sebentar. Aku sudah sangat lelah hari ini," ucap Arya. "Ya sudah," ucap Tasya yang kemudian mencium Arya. "Selamat beristirahat suamiku sayang," sambung Tasya yang kemudian bangkit dari tubuh Arya. Tasya pun berjalan ke arah sofa di dekat jendela.
Tasya duduk di sana dan melihat keluar jendela. Saat Tasya melihat keluar jendela saat itu Tasya melihat ada orang yang tengah mengawasi di luar gerbang rumahnya. Tasya pun langsung melihat monitor CCTV yang berada di dalam kamarnya. Setelah itu Tasya menghubungi Black untuk mengeceknya. Black, ada orang di depan gerbang yang tengah mengawasi keadaan rumah. Apa kamu sudah tahu? Tasya pada Black yang berada di seberang telepon. Belum Nyonya, jawab Black. Kamu periksalah dulu, ucap Tasya. Baik Nyonya, saya akan pergi untuk mengeceknya, ucap Black. Baiklah, jawab Tasya. Tunggu Black, orang itu sudah pergi, sambung Tasya. Kalau begitu sepertinya mereka hanya ingin mencari tahu tentang keadaan di sini. Dan kalau tebakan saya benar mereka akan datang lagi besok ke sini untuk menjalankan rencana mereka, ucap Black. Iya, aku rasa juga begitu. Dan aku yakin kalau mereka akan membebaskan Cecilia karena aku melihat Tante Aira. Ya sudah, masalah ini akan aku bicarakan pada Arya lagi nanti. Sekarang lanjutkan pekerjaanmu saja, ucap Tasya. Saat makan malam Tasya memberitahu kepada Arya tentang kejadian tadi. Arya pun berpikir karena kemungkinan besok Arya tidak akan ada di rumah karena Arya akan menyiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan Ian, Raka dan juga Nandan ke London dan Arya pun harus menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya tertunda. Tasya pun menjelaskan pada Arya kalau Tasya bisa mengatasinya. Baiklah, kalau begitu nanti aku akan meminta Black membantumu di sini, ucap Arya. Lalu bagaimana denganmu jika Black di sini? Nanti kamu akan kerepotan mengurus semuanya. Kamu juga tidak bisa meminta bantuan pada Vian karena Vian sibuk, ucap Tasya. Tenang saja, masih ada banyak orang yang bisa membantuku nanti, jawab Arya. Tidak apa-apa. Lagi pula dari awal aku sudah berencana untuk melakukan ini bersama dengan Mama Azahra karena aku yakin orang yang aku lihat adalah Tante Aira. Jadi akan lebih baik lagi kalau aku menjalankan rencanaku bersama dengan Mama Azahra, tutur Tasya. Benarkah? Tanya Arya meyakinkan. Iya, jawab Tasya. Baiklah kalau begitu. Aku merasa senang karena rencanaku dan Mama memasang umpan berhasil, ucap Arya. Tasya pun hanya tersenyum. Mereka pun akhirnya melanjutkan makan malam mereka dengan tenang. Setelah menyelesaikan makan malam mereka, Arya langsung pergi ke ruang kerjanya untuk mengurus semua yang akan dibutuhkan Ian, Raka dan juga Nandan besok. Arya pun menyiapkan sesuatu untuk Tasya agar Tasya lebih mudah menjalankan rencananya. Setelah semuanya selesai Arya pun kembali ke kamarnya. Saat Arya kembali ke kamarnya Arya melihat Tasya yang tengah berbicara dengan Azahra lewat telepon. Tasya berjalan mendekat pada Arya yang tengah duduk di tempat tidur setelah selesai berbicara dengan Azahra. Kamu sudah selesai? Tanya Tasya. Iya. Duduklah di sini, ucap Arya yang menepuk kasur di sampingnya. Tasya pun langsung duduk di samping Arya. Arya pun membuka sebuah kertas yang cukup lebar dan di kertas itu ada sebuah gambar seperti denah suatu tempat. Ini apa? Tanya Tasya. Ini adalah denah ruangan bawah tanah di mana Cecilia aku kurung. Dan aku tahu kamu pasti membutuhkan ini, ucap Arya. Iya. Aku memang memerlukan ini agar bisa lebih mudah nantinya, ucap Tasya yang tersenyum ke arah Arya. Arya pun mencubit gemes kedua pipi Tasya. Arya pun memberitahu Tasya tentang denah itu lebih jelas lagi agar mempermudah Tasya. Tak terasa malam pun semakin larut dan kini waktunya untuk beristirahat untuk memulihkan tenaga mereka saat mereka terbangun di pagi hari. Keesokan harinya Arya dan Black pergi pagi-pagi sekali untuk mengantar keberangkatan Ian, Raka dan juga Nandan. Mereka pergi menggunakan jet pribadi Arya agar lebih cepat. Sedangkan kini Azahra dan Tasya tengah mempersiapkan rencana mereka untuk menjebak Aira dan anak buahnya. Tepat pukul 9 pagi Aira dan anak buahnya datang ke kediaman Arya. Karena Aira tahu kalau saat ini Arya maupun Black sedang tidak ada di rumah. Aira pun tahu kalau hanya ada Tasya di rumah dan menurut Aira Tasya bukanlah masalah yang besar baginya. Aira pun masuk ke dalam rumah Arya. Aira pun meminta anak buahnya untuk melawan anak buah Arya yang tengah berjaga. Sedangkan Tasya dan Azahra tengah memantau melalui monitor CCTV. Tasya sengaja hanya menempatkan beberapa orang di depan untuk menjaga rumahnya. Lebih tepatnya untuk menjebak Aira. Tasya pun meminta anak buahnya untuk tidak terlalu serius saat menghadapi Aira maupun anak buahnya. Namun jangan sampai Aira menyadarinya. Tak lama anak buah Arya kalah. Tepatnya pura-pura kalah sesuai dengan rencana Tasya.
Di mana semua orang kenapa terlihat begitu sepi dari sebelumnya? Tanya Aira pada anak buah Arya. Semua orang sedang pergi dan para pengawal pun juga ikut pergi untuk mengawal Tuan Arya dan Nyonya Tasya. Jawab anak buah Arya. Bagus sekali kalau begitu, ucap Aira. Lalu di mana jalan menuju ruangan tempat disekapnya seorang wanita yang bernama Cecilia? Tanya Aira kembali. Itu. Saya tidak bisa memberitahukannya padamu. Jawabnya. Katakan padaku di mana tempatnya atau aku akan membunuhmu saat ini juga. Ucap Aira mengancam. Anak buah Arya pun akhirnya menunjukkan jalan pada Aira. Sesuai arahan dari Tasya sebelumnya. Bukannya tidak ada orang di ruang itu. Tapi Tasya dan Azahra menempatkan mereka di tempat-tempat yang tidak akan terlihat oleh Aira.